Kamu tuh ya, selalu aja kerja. Kamu sih? Kakak gimana? Udah benar-benar sembuh? Aku udah benar-benar sehat, seperti yang kamu lihat. Luar biasa. Terus silakan, kenapa nggak bilang sih kalau mau datang ke sini? Siapa yang bilang kalau saya ada di sini? Tadi Zaki yang kasih tahu. Dan dia juga bilang kalau kamu itu abis ketemu klien. Iya. Kamu tuh bener-bener ya, nggak kenal hari libur, kerja aja. Ya kan sama seperti papa dulu, selalu kerja. Mungkin jadi dia nurun ke aku. Kak, aku benar-benar seneng melihat kakak sudah sehat seperti ini. Tapi aku juga harus minta maaf sama kakak. Aku sama sekali belum sempat nyari tahu soal anak kakak itu. Nggak masalah sama sekali, Haikal. Aku bisa ngerti kok, apalagi dengan semua masalah yang kamu dan keluarga kamu hadapi. Pastinya kamu nggak punya waktu untuk bantu aku cari anakku. Tapi kamu nggak usah khawatir. Anak buahku tetap aktif terus kok untuk mencari. Dan ya mereka cukup banyak kasih info ke aku. Aku mau ke sana sekarang. Ke sana. Ke tempat Ibu Sukma. Ibu Sukma pemilik. Iya. Bekas kepala panti asuhan Bunda Asih. Memang selama ini dia sudah beberapa kali pindah-pindah tempat tinggal terus sejak panti asuhannya tutup. Tapi anak buahku baru aja dapetin alamat yang terkini tempat dia tinggal sekarang. Ya sudah, kita tunggu apa lagi? Kita kesana aja yuk, aku antar. Gak usah repot-repot. Udah kamu urusin kerjaan kamu aja, biar aku dianterin sama anak buahku. Kan mereka yang udah tahu tempatnya di mana. Ya udah, kalau gitu semoga segera ada titik terang ya. Amin. Aku jalan dulu ya. Oke. Makasih ya. Gila, nggak jelas banget sih. Bengong-bengong sendirian. Nggak bisa banget sih gue kayak gini. Ngapain ya enaknya ya? Iya, halo Farel. Bro, kayaknya masih ada satu flash disk lagi yang dikirimin sama Marco. Tahu dari mana lo? Tadi gua dengar Salman ngomong ke Baby di ruangannya Pak Haikal. Di ruangan papa. Jadi mereka masuk aja gitu ke ruangan papa? Terus apa lagi yang lo denger? Kayaknya Salman tahu isi videonya. Karena dia ngelarang Baby untuk membuka video itu sampai flash disk itu ada di tangannya Salman. Jadi Salman juga masih nyari flash disk itu? Gue yakin sih. Ini pasti isinya tentang rahasia yang mereka selama ini sembunyiin. Tapi apa mungkin? Itu flash disk sebenarnya udah ada di antara kita. Tapi kita nggak sadar. Atau gini deh, temuin gue di kafe ya. Ya, sekarang gue berangkat. Oke bro. Kamu yakin ini betul rumahnya? Menurut info yang saya terima, beliau sering keluar kota menjadi guru sukarela dari tempat satu ke tempat lain. Dan saat ini dia balik ke rumahnya, dan ini rumahnya. Bismillah. Semoga ini akhir dari pencarian anakku. Ada apa ya, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Ibu Sukma? Betul, Bu. Perkenalkan saya Rosi. 25 tahun yang lalu, tahun 97,
meninggalkan bayi laki-laki saya di pintu panti yang ibu kelola. Panti asuhan Bunda Asih. Saya kesini ingin menanyakan tentang keberadaan anak saya. Ya udah Mbak, saya pesan itu aja. Tunggu ya, Mas. Ya. Oi. Bro. Gimana? Lo nggak apa-apa keluar kayak gini. Hansa tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Kalau dia tahu mana boleh. Gue kan disuruh di rumah terus. Jadi gimana nih? Kenapa semua urusan kita, apa yang lo ungkap semuanya nggak ada yang beres? Flash disk. Siapa yang nyuruh Marco? Terakhir sampel DNA. Nggak ada yang beres. Gue juga udah buntu bro. Makin gue telusurin malah makin kusut. Sekarang juga gue bingung mesti selesaiin yang mana dulu. Udahlah, sekarang kita fokus aja dulu sama yang urgent. Berarti kita selesain yang sampel DNA dulu ya? Iyalah. Pokoknya ini harus segera terungkap sih. Apa yang sebenarnya terjadi ini harus terungkap gitu loh. Gue gemes banget. Masa nggak bisa sih ngedapetin sampelnya Salman? Ya udah, gue fokus buat nyari sampel itu. Iya ya. Makanya. Di sini kalian rupanya. Pak. Pak Ikal. Gimana? Jadi, apa sih yang mau dibahas? Tahun yang lalu ya Bu. Iya, Bu. Seingat saya ada 3 bayi yang ditaruh di panti asuhan kami Bu. Tapi salah satunya ada tanggal lahir si bayi itu Bu. Untungnya waktu itu saya foto Bu. Ini fotonya. Ini betul bayi saya, Bu. Saya ingat banget. Ini bedongnya dan waktu itu saya memang sengaja menuliskan tanggal lahir anak saya. Akhirnya setelah sekian lama, mulai ada titik terang dalam pencarian anak saya. Sekarang anak ini ada di mana ya, Bu? Maaf Bu, setelah anak ini 1 minggu di panti asuhan, langsung ada yang adopsi Bu. Siapa yang adopsi dia? Yang ngadopsi anak ibu, Pak Jojo Rahmadi. Pak Jojo Rahmadi. Ciampea. Ini kan daerah yang dibangun apartemen Nata Group. Jadi orang ini tinggal di sini. Hah? Kanza kan tinggal di sana dulu. Yang waktu itu pabrik tempenya kebakaran. Mungkin dia kenal sama Pak Jojo ini. Aku harus tanya sama Kanza. Oke, Pak. Jadi emang aku sengaja undang Papa ke sini. Ada hal yang mau aku sampein. Sorry sebelumnya kalau ini bikin Papa shock. Kamu bicarain apa sih? Gini, Pak. Ini tentang Salman sama Tante Eliza. Aku sama Farel yakin banget kalau Salman itu anaknya Marco. Zaki, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu lagi bercanda, Pak? Serius, Kamu serius? Pak? Serius? Dari mana bisa punya pikiran Salman tuh anaknya Marco?
Salman itu kan anaknya Eliza. Papanya siapa? Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya masih menyelidiki juga lebih jauh tentang ini. Tapi beberapa hal yang saya temukan memang ada kaitannya sama hubungan mereka bertiga. Tapi dari awal sih aku udah curiga sih, Pak. Ingat kan waktu Marco jadi supir kita? Tante Eliza kan akrab banget sama Marco. Iya. Eliza kenal dengan Marco, nggak berarti mereka suami istri. Enggak kok. Zaki, kamu salah. Buktinya papa ngeliat sendiri kan. Reaksinya Eliza ketika dia ngeliat mayatnya Marco. Kalau emang seperti yang kamu bilang itu mantan suaminya, dia nggak ada reaksi sedih apapun juga. Dan Salman benci banget sama Marco dari dulu. Jadi nggak mungkin itu adalah ayahnya Salman. Pak, makanya cuman Papa yang bisa bantu untuk ngebuktiin ini semua. Aku sama Farel juga udah stuck banget, Pak. Nggak ada cara lain untuk ngebuktiin. Tapi sementara kita berdua yakin dan kebohongan ini harus segera diungkap. Biar semuanya jelas. Oke. Bagaimana caranya? Kalau ternyata Marco itu suaminya Eliza dan Salman itu anak mereka, kenapa mereka tega sekali bohongin aku? Apa maksud mereka bohongin aku kayak begini? Aku harus bicara langsung sama Eliza. Kalau kayak gini terus aku bisa stres. Halo, Mas Haikal. Ada apa, Mas? Kok tumben kamu jam segini telepon aku? Eliza, tolong kamu minta Salman untuk datang ke apartemen sekarang juga. Saya harus bicara sama dia dan juga sama kamu. Ada apa, Mas? Salman lagi nggak ada di apartemen sekarang. Dia berapa hari ini lagi nggak pulang. Nggak apa-apa, Mas, ngomong sama aku aja. Dia nggak pulang. Emangnya dia kemana? Mas, aku kan udah bilang sama kamu kalau Salman ini kan lagi sering lembur. Ya, jadi aku suruh Salman buat tidur di hotel dekat-dekat kantor aja. Kasihan Mas soalnya kalau dia pulang, kasihan takut dia ngantuk. Ya udah, kalau kamu yang suruh, sekarang kamu suruh dia untuk balik ke apartemen. Bilang kalau aku mau bicara sama dia, bisa kan? Gawat, Salman sekarang nggak boleh ketemu sama Zaki. Kalau Zaki diam-diam ambil rambut atau apapun yang bisa dijadiin bahan tes DNA, bisa-bisa ketahuan kalau Salman itu anaknya Marco. Nggak bisa, aku harus cari alasan. Eliza, bisa minta tolong nggak? Sekarang banget, Mas. Mas, kamu lupa ya, Salman itu sekarang lagi ngerjain proyek perusahaan yang besar banget, Mas. Kayaknya hari ini dia nggak bisa diganggu deh. Gimana kalau hari ini aja aku yang datang? Gak apa-apa kan aku yang wakilin Salman? Kalau Salman masih mau menjadi bagian dari keluarga Aminata, dia dengar perintah aku. Dia datang ke apartemen. Gawat ini, ada apa ya? Kok Mas Haikal minta kita semua kumpul, Salman juga disuruh datang. Mana ngomongnya dingin banget lagi. Ada apa ya? Kalau dengar dari ceritanya Mas Zaki, kayaknya Tante Rosi banyak perubahan semenjak sakit. Semoga aku cepat akrab deh sama Tante Rosi. Kanza? Tante, duduk Tante.
Saya nggak apa-apa kan panggilnya Tante? Kamu ini sekarang kan sudah jadi istrinya Zaki. Jadi ya memang harus panggilnya Tante. Tante minta maaf ya, agak telat. Tadi masih ada urusan dulu. Nggak apa-apa Tante. Sama Tante juga minta maaf nggak bisa hadir di pernikahan kamu sama Zaki. Tapi sekalian dadakan banget sih. Kalau seandainya Tante tahu, kan Tante akan berusaha untuk sembuh lebih cepat. Nggak apa-apa Tante. Kesehatan Tante kan nomor 1. Yang penting sekarang Tante udah sehat, ya? Kanza, Tante minta maaf ya atas sikap Tante yang dulu-dulu. Iya. Saya juga udah lupain kok Tante. Tante dapat pelajaran berharga selama sakit. Ternyata nggak ada yang lebih penting daripada sebuah hubungan keluarga yang akrab, yang saling mendukung. Karena ketika kita jatuh, hanya keluarga tempat kita kembali. Iya Tante. Tante sehat terus ya. Tante seneng deh, kamu datang ke sini nggak ngajak Zaki. Jadinya kan kita bisa ngobrol berdua lebih leluasa. Tante mau ngobrolin apa sama saya? Kamu dulu tinggal di Ciampea kan? Kamu tahu alamat ini nggak? Sekarang memang semua rumah-rumah itu udah digusur untuk pembangunan apartemen Nata Group. Tapi siapa tahu dulu kamu pernah tahu. Loh, alamat ini kan? Iya Tante, saya tahu alamat ini. Jadi kamu juga kenal sama Pak Jojo Rahmadi? Pak Jojo? Angkat aja dulu. Sebentar ya Tante. Assalamualaikum Mas. Oh, iya Mas. Ya semoga kalau memang iya kebenarannya cepat terungkap ya. Iya. Waalaikumsalam Mas. Ada apa kan, Zaki bilang apa? Mas Zaki tuh lagi curiga banget Tante. Curiga kalau Salman itu adalah anaknya Pak Marco. Salman anaknya Marco. Kok bisa? Kayaknya kalau soal itu biar Mas Zaki langsung ya yang cerita sama Tante. Kalau gitu, sekarang Zaki ada di mana? Kayaknya Tante pengen ketemu dia, Tante pengen tanya sama dia. Mas Zaki sih tadi bilang mau ke rumah sakit sama Papa Haikal. Kalau gitu tolong kamu telepon Zaki sekarang. Kamu tanya mereka mau ke rumah sakit yang mana. Kita susul mereka ya. Iya Tante. Semoga setelah ini semuanya jadi terang benderang dan semakin jelas. Akhirnya pulang juga lo. Kemarin kenapa? Nggak balik-balik? Ada masalah? Masalah apa coba? Nggak ada. Mana gue tahu. Ya sebenarnya gue seneng sih. Lo nggak ada di rumah ini. Nyaman, damai. Sering-sering aja deh. Keluar aja lah dari sini.
Gue cuma mau ngasih tahu sama lo ya. Siapa juga sih yang mau deket-deket sama lo? Kenapa emang? Ada yang lu tutupin dari gue? Stop. Ini kalian kenapa sih? Kalian berdua tuh ribut terus. Mau sampai kapan coba kalian ribut kayak gini terus? Bisa gak sih kalian tuh bersikap dewasa sedikit aja sesuai dengan usia kalian? Wah, Zaki. Mas, ini ada apa ya Mas? Kok kamu tumben nyuruh kita kumpul, ngajak kita ngobrol bareng, tapi muka kamu serius banget? Eliza, tolong sekarang kamu jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah Salman adalah anaknya Marco? Ini lelucon apa sih Mas? Kamu ngomong apa sih? Dapat fitnahan dari mana sih ini? Hah? Ini pasti ulahnya Zaki. Mungkin buat kamu ini lucu, Eliza. Tapi aku mau kamu jawab pertanyaan aku. Jawab. Jawaban macam apa yang Mas mau? Hah? Pertanyaan macam apa coba ini? Jadi, kamu nggak mau ngaku? Ya sudah. Kalau gitu, aku harap kamu nggak keberatan. Salman melakukan tes DNA. Untuk membuktikan apakah dia adalah hasil pernikahan kamu dan Marco. Kamu ini kenapa sih Mas? Kenapa sih kamu kayak gini sama aku? Dengan cara kamu kayak gini, kamu suruh Salman sampai tes DNA. Itu sama aja artinya kamu tuh gak percaya sama aku sama Salman. Berarti kamu tuh udah kemakan hasutan semua orang yang udah menghasut kamu. Tante nggak usah drama deh. Kan tinggal tes aja. Kalau emang bukan anaknya Marco, kan kebukti nanti. Selesai, nggak usah drama. Kamu sampai ngelibatin Mas Haikal ke dalam semua ini. Kamu merasa sudah menang sekarang? Kalau Salman sampai berani tes DNA, apa Papa jadi percaya sama aku sama Mama? Kamu berani? Salman berani tes DNA buat mengakhiri semua fitnah ini, Pak. Jadi kalian mau ke rumah sakit buat cek DNA-nya? Iya, tolong ya. Lo bantuin awasin Salman sama Tante Liza. Gue takut mereka macem-macem. Pasti Salman itu anaknya Marco, bro. Gue yakin banget. Iya, gue juga yakin banget. Makanya, kita harus jaga hasil tesnya. Supaya mereka nggak bisa manipulasi. Oke, bro. Ini gue baru aja keluar kantor. Sekarang gue langsung nyusul ke sana ya. Gak mungkin gue pasti tadi salah denger kan. Gak mungkin Mas Salman anaknya Marco si penjahat itu, gak mungkin. Ini pasti salah deh, ini pasti salah. Gue harus cerita sama bestie gue, Rachel. Gue harus kasih tau Rachel. Halo bestie. Bestie, kamu di mana sekarang? Aku butuh banget cerita sama kamu. Kita ketemuan di kafe biasa ya. Duh, aku harus gimana sekarang?
Kalau gara-gara tes DNA ini Salman jadi ketahuan, bisa-bisa semuanya jadi kacau. Kalau kayak gini, tamat riwayat aku. Pak Zaki, Pak Haikal, maaf saya baru datang sekarang. Iya nggak apa-apa. Salman juga udah masuk kok di dalam. Lagi diambil sampelnya. Papa nggak mau ada kecurangan apapun dalam hasil tes DNA ini. Semua harus pasti, semua harus aman. Jangan sampai ada yang nuker-nukerin hasil tes DNA ini. Jadi, Papa minta tolong kamu, juga Farel, kalian jaga baik-baik hasil ini ya. Jangan sampai kecolongan. Iya Pak. Gimana ini sekarang? Gimana cara ubah hasil tes DNA itu? Aduh, semoga aja bisa. Aku yakin pasti bisa. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Rachel, ya ampun Besti, akhirnya kamu datang juga. Besti, aku perlu banget curhat sama kamu. Mau curhat tentang apa kamu? Masa katanya, aku dengar-dengar Mas Salman tuh anaknya Marco. Oh, Kok respon kamu gitu doang sih? Oh doang? Ini kan berita penting banget, Rachel. Kalau emang ternyata bener nih, Mas Salman bener-bener anaknya Marco, berarti aku nggak jadi dong naik level. Nggak kayak Kak Kanza. ya udah kamu terima aja. Kamu kan cinta sama Salman. Ya emang iya, emang aku cinta sama Mas Salman, tapi nggak kayak gini juga dong. Aku kan pengen kayak Kak Kanza. Aku pengen jadi bagian dari keluarga Adinata. Udah, itu aja curhatnya. Kalau kamu udah selesai, mau pergi nih soalnya. Jangan. Masih ada lagi. Hari ini katanya Mas Salman mau tes DNA buat ngebuktiin dia bener-bener anak kandungnya Marco atau bukan. Aduh, baby, aku tuh nggak peduli soal Salman. Aku nggak perlu tahu urusan dia. Kamu emangnya nggak ada cerita yang lebih berbobot gitu tentang Zaki atau apa kek? Besti, aku kan lagi ceritainnya soal Mas Salman, bukan tentang Mas Zaki. Pak. Papa nggak apa-apa kan? Papa hanya mikir, seandainya benar, hasil tes DNA membuktikan bahwa Salman itu anaknya Marco dan Eliza ada hubungan suami istri dengan Marco. Apa jangan-jangan kematian Mama pun ada hubungannya dengan mereka? Aku juga makin yakin kalau yang selama ini nyuruh Marco itu ya mereka. Bosnya Marco itu ya mereka. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang kamu duga itu, Zaki, Papa nggak akan pernah bisa memaafkan diri Papa. Karena Papa yang sudah membawa mereka ke dalam keluarga kita dan menyebabkan begitu banyak musibah terjadi. dari dulu aku nggak setuju kamu nikah sama Elisa. Ada yang janggal dari perempuan itu dan juga anaknya. Dan sekarang terbukti kan mereka berdua membawa begitu banyak masalah ke kehidupan kalian. Ya udahlah, aku lagi nggak bisa mikir sekarang. Nanti aja kita bicara ya. Yuk, kita jalan. Mas, hasil DNA-nya kapan keluar? 3 hari dari sekarang. Kalau emang benar Salman itu anaknya Marco, aku akan kasih pelajaran dengan tangan aku sendiri. Berarti selama ini aku tuh salah pilih sasaran ya, Besti. Aku tuh salah pilih pacar. Tapi aku udah terlanjur cinta sama Mas Salman. Jauh-jauh aku datang ke sini cuma buat dengerin curhatannya dia soal Mas Salman. Besti,
Kayaknya aku kebanyakan makan deh, aku sakit perut, aku mau ke toilet dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, tungguin ya. Loh, ini kan lipstick yang waktu itu Kanza kasih ke aku. Kok bisa ada di baby sih? Ah, tapi lipstick kayak ginian mah pasti banyak ya. Flash disk? Loh kok ini flash disk? Wah, aku harus cari tahu, ini mungkin isinya penting. Salman sih, kamu ini gimana sih? Kok kamu mau aja nerima disuruh tes DNA kayak gitu? Nanti kalau hasilnya sama gimana? Hah? Aku nggak ngerti deh sama jalan pikiran kamu tuh gimana. Kita pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu lihat deh, semua dijaga. Ya terus, Mama mau aku gimana lagi sih, Ma? Ya kamu mikir dong, harus gimana? Masa harus Mama terusnya mikir? Kalian berdua ngapain di sini? Lagi panik ya? Karena bentar lagi rahasia kalian akan kebongkar. Atau lagi nyusun rencana buat gagalin hasil sampelnya? Ya, Ma. Semoga aja sekali tepuk 2 nyamuk berbahaya ini bakal musnah. Sebaiknya sekarang nggak usah kamu pikirin dulu semua itu. 3 hari lagi kita udah punya kepastian. Mending sekarang kalian pulang aja istirahat. Tante gimana? Tante bawa mobil kok. Aku duluan ya. Zaki, kamu nyetirnya hati-hati ya. Kamu lagi emosi. Kanza, jagain Zaki ya. Pasti, Tante. Bu Rosi, ini saya mau ngembaliin akses apartemen Ibu. Saya terima kasih banyak sama Ibu karena udah diizinin tinggal di penthouse. Saya juga terima kasih banyak. Kamu udah jagain penthouse saya selama saya pergi. Saya juga senang, Bu. Ibu sekarang udah sehat. Dan harapan saya ke depannya semoga Ibu nggak sakit-sakit lagi. Amin. Kenapa aku selalu suka melihat mata anak ini? Tatapannya selalu bikin hatiku hangat. Bikin aku teringat waktu itu. Waktu menatap mata anakku yang masih bayi. Nama gue Marco. Gue di sini mau bikin pengakuan tentang ya selama ini kan gue memang jadi buronan. Terus gue diduga atau disinyalir udah ngebunuh Mira. Gue mau bikin pengakuan sebenar-benarnya. Kalau gue, Marco, memang udah bener bunuh Mira Adinata. Ada saksi mata. Namanya Kansa. Ya gue panik. Apalagi Elisa. Makanya Elisa minta gue untuk bunuh juga itu si Kansa. Oh,
Jadi ini video Marco. Wah, dia ngomongin Tante Eliza juga loh di sini. Wah. Ini rahasia yang sangat besar yang aku pegang. Aku bisa jadiin ini senjataku ke Om Haikal dan Zaki. Mereka bakal semakin utang budi sama aku dan pada akhirnya aku akan dapetin apa yang aku mau. Tapi enggak. Aku nggak mau dapetin Zaki padahal dia masih cinta sama Kanza. Pokoknya aku harus bikin Zaki dan Kanza saling benci dulu, baru Zaki akan cinta sama aku. Gue harus ngerubah hasil tes DNA-nya. Salman, lo mau kemana? Buru-buru banget kayaknya. Mau cek hasil tes DNA ya? Atau lo mau ngerubah hasilnya? Nggak akan bisa. Selama masih ada dia, gue jadi susah ngapa-ngapain. Tuh, lo lihat. Ada yang jaga kan? Jadi lo nggak bisa manipulasi apapun. Lo tuh sebenarnya ada masalah apaan sih? Kayak kurang kerjaan banget hidup lo. Justru gue kesini tuh mau mastiin lo yang manipulasi apa enggak. Gue tahu kok. Lo tuh pernah benci banget sama keluarga Adinata. Nggak ada yang tahu kan? Lo tuh beneran ngabdi sama keluarga ini. Atau lo sebenarnya mau ngancurin atau mecah belahin semuanya keluarga gue kayak gini. Kita lihat aja nanti. Lo pikir gue takut sama anak buah lo di depan lab tuh? Hah? Gue pastiin lo bakal nyesel sama hasilnya. Apa maksud omongan Salman tadi? Gue yakin banget hasil tes DNA-nya udah nggak bisa dimanipulasi. Dan kenapa dia bisa setenang itu? Apa dia ngerencanain sesuatu yang lain? Pak, Zaki, Tante. Farel. Gimana Zaki? Aman semua? Aman kok semuanya. Dari kemarin orangnya Farel juga udah nungguin di sini, jadi aku yakin nggak ada intervensi. Jadi kita tinggal tunggu aja hasilnya. Syukurlah. Terima kasih ya Farel. Kamu udah melakukan pekerjaan dengan baik. Iya Pak. Semoga hasilnya cocok ya, Mas. Amin. Elisa, kayaknya ada yang lagi tegang banget. Sampai udah 3 hari nggak negur iparnya. Maafin aku ya Mbak, aku lagi agak kurang sehat soalnya. Oh ya pastilah kurang sehat. Yang namanya pembohong itu, otaknya tuh nggak pernah bisa berhenti kerja. Harus mikir terus untuk kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya jelas aja, sakit. Iya Tante, udah tenang aja. Kita semua di sini nggak sabar loh nunggu hasilnya. Aduh, gimana ini? Kalau hasil tes DNA-nya terbukti akurat 99% Salman anaknya Marco, aku pasti bakal dicurigain dan aku pasti bakal masuk penjara. Kanza pasti bakal makin gak lihat gue lagi. Bahkan dia benci banget sama gue kalau dia tahu kalau gue anak kandungnya Marco. Hasil analisa menunjukkan bahwa 13 aleloki marka STR diduga ayah Marco dengan alel paternal dari anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas terduga ayah sebagai ayah biologis dari Salman
adalah 0,99%. Oleh karena itu, terduga ayah biologis dari Saman Prasetya adalah 0%. Gak mungkin sih, Pak. Hah? Lo gimana sih? Katanya lo jagain. Udah Mas, sabar Mas. Puas? Puas kalian semua sekarang, ha? Kalian semua tuh udah zolim sama aku dan Salman. Kamu juga, Mas. Kenapa sih kamu tega banget kebiaran ini? Hah? Segitu kan percayanya kamu sama aku dan Salman? Kamu tahu gak sih? Aku sama Salman tuh sayang banget sama keluarga ini. Tapi kalian tega ngezolimin kita, kalian tega fitnah kita. Kamu dengan gampangnya percaya sama orang-orang yang mau jatuhin kita, sama orang-orang yang mau merusak nama baik kita. Kamu jahat tau gak, Mas? Mulut kamu tuh emang pinter banget ya. Sekarang kamu mau memutarbalikan fakta gitu. Aku yakin hasil lab itu merupakan hasil yang palsu. Ayo, kita tes ulang. Iya, tes ulang aja. Enggak, Kak. Udah cukup. Aku nggak mau ada tes apa-apa lagi. Lo pernah bilang kan, kalau kebenaran akan terungkap. Sekarang, kebenaran udah diungkap. Terus lo mau ngejatuhin gue dengan cara apa lagi? Maksud lo apa ngomong gitu? Lo pikir gue sengaja nyiptain ini semua biar nama lo jelek, gitu? Pak, ini pasti ada kesalahan, Pak. Ini pasti manipulasinya mereka nih, Pak. Kita tes ulang aja. Dah. Kalian berdua emang bener-bener licik ya? Pak. Jangan pernah kamu ikut campur lagi sama urusan keluarga saya. Haikal. Wah. Haikal. Kamu dengerin Zaki dulu dong. Zaki itu anak kandung kamu. Harusnya kamu lebih percaya sama dia daripada sama dua orang yang jahat itu. Pak, aku yakin banget ini rekayasa, Pak. Kita punya banyak bukti kok kalau Salman tuh emang cukup. Papa tuh selalu berusaha untuk memahami kamu. Papa tahu, kamu nggak bisa menerima Eliza dan Salman dalam kehidupan kamu. Papa sadar, kamu masih belum bisa melupakan kematian Mama Mira. Tapi untuk memfitnah mereka seperti ini, Papa nggak nyangka kamu setega ini. Sekarang, Mas Haikal pasti bakal belain kita terus. Dan Mama yakin, Mas Haikal itu pasti ngerasa bersalah banget sama kita. Tapi, Mama masih penasaran deh, kira-kira siapa yang ngerubah hasil tes DNA itu? Itu sebenarnya yang dari tadi Salman pikirin, Mah. Karena Salman tuh udah berusaha banget loh, Mah, buat ngerubah hasil tes DNA-nya. Tapi pas sampai di labnya itu banyak yang jaga gitu di depan, makanya Salman masih heran siapa yang ngerubah tes DNA-nya.
Gimana? Seru permainan tes DNA-nya? Jadi kamu yang ngerubah tes DNA-nya? Betul, karena nggak ada yang susah buat aku. Kasih saya masuk, saya mau melakukan pekerjaan di dalam, lalu habis itu kalian beresin semuanya, termasuk CCTV. Dan uang itu bisa jadi milik kalian hari ini juga. Ini. Ini hasil tes DNA yang asli, Mah. Iya, Salman, ini hasil tes DNA kamu. Oke, karena aku udah selamatin kalian, kalian hutang nyawa dong sama aku. Nah, sebagai gantinya, mulai sekarang kalian berdua ada di bawah perintah aku seumur hidup. Tante juga kecewa sama Haikal. Kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu sama Zaki? Padahal kan harusnya justru Haikal yang paling tahu Zaki itu seperti apa sejak kecil. Gak mungkin Zaki memfitnah si Elisa sama Salman seperti yang dituduhkan Haikal. Oh iya, kemarin itu kan pembicaraan kita sempat terputus soal alamat yang di Ciapea. Alamat itu berkaitan dengan anak kandung yang sedang Tante cari. Katanya dulu yang adopsi anak Tante itu tinggal di daerah situ. Namanya Jojo Rahmadi. Apa kamu tahu tentang orang yang bernama Jojo Rahmadi itu? Kanza? Iya, Tante. Aku kenal dekat sama Pak Jojo Rahmadi. Kamu kenal langsung sama Pak Jojonya? Bener dia dulu pernah adopsi anak? Siapa anak itu, Kanza? Ada di mana dia sekarang? Tante, bukan cuma aku aja yang kenal, tapi Mas Zaki, Papa Haikal, bahkan Tante sendiri aja tahu siapa anaknya. Siapa, Kanza? Farel, Tante. Bisa-bisanya perempuan itu memperalat kita. Salman mama gak mau selamanya jadi budaknya dia. Dasar perempuan psycho. Mah,
Udahlah, Mama tenang aja. Salman gak akan biarin dia seenaknya gitu sama kita. Aku bakal pastiin kalau dia bakal nyesel sama omongannya dia. Buat sekarang kita ikutin aja dulu permainannya. Ya. Baby? Kok kamu di sini? Kamu kenapa? Desti, aku lagi sedih banget. Aku mau curhat, boleh ya? Oh iya, udah oke. Makasih, Besti. Iya, ayo. Kamu kenapa? Itu. Kenapa hidup Farel kayaknya rasanya makin berat aja. Apa yang Farel lakuin malah ngancurin hidupnya orang, Pak. Doain Farel ya, Pak. Semoga Farel masih kuat buat jalanin hidup. Supaya Bapak gak kepikiran lagi sama Farel. Biar Bapak bisa tenang di sana. Bu Rosi. Farel. Ibu kenapa ada di sini? Mau nyekar juga? Saya mau nyekar ke makam ini. Pak Jojo, kenalkan, saya Rosi. Saya ingin berterima kasih sama Pak Jojo. Sudah membesarkan dan mendidik anak saya. Ibu Sukma, kepala panti, tempat aku menaruh anak kandungku 25 tahun yang lalu, memberikan saya foto ini. Aku dulu meninggalkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mama. Aku bukan jodohnya. Jadi akhirnya udah ketahuan siapa anaknya kakak? Iya, ini emang
betul-betul mujizat. Aku sendiri juga nggak nyangka bahwa akhir dari pencarian aku begitu mudahnya. Dan sekarang mana anaknya? Dia ikut pulang sama kakak atau akan ketemu di mana? Aku kan pengen ketemu. Dia ada di sini. Lagi beres-beres di kamar. Ntar lagi juga keluar. Kamu pasti kaget kalau lihat. Farel? Farel anak kakak? Ternyata kamu ini keponakan saya. Selamat datang di keluarga Adinata. Terima kasih banyak, Om. Jangan Pak, ini om kamu, panggilnya om. Oh iya. Maaf, Om. Ya udah, yang pasti aku senang. Akhirnya pencarian kakak selama ini berakhir dengan sukses. Ya sudah, kalau gitu aku nggak mau ganggu dulu. Silahkan, biar kalian bisa lanjutin pembicaraan ibu dan anak. Ya, makasih Om. Hari ini Mas Haikal akan mengumumkan pembagian saham dan menentukan siapa yang akan menjadi CEO pengganti dirinya. Udah pasti dong, anakku Salman yang akan dapetin itu. Om Haikal sama Tante Eliza makin mesra aja. Kalian berdua cocok deh. Makasih. Selamat siang dan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ibu-ibu, para pemegang saham Nata Group. Ini dia. Ini saat yang aku tunggu-tunggu. Sebentar lagi semuanya berakhir. Aku menang. Semuanya akan jadi milikku sekarang. Selain meeting untuk evaluasi perusahaan dan juga pembagian saham, ada satu hal lagi, sebuah perkembangan yang tentunya berhubungan dengan perusahaan ini yang harus bapak-bapak ibu-ibu ketahui. Untuk itu saya persilahkan Ibu Rosi untuk melanjutkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sempat mendengar kabar bahwa belakangan saya mencari anak kandung saya. Ada berita baik bahwa saya sudah menemukannya. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan anak saya ke Bapak Ibu sekalian. Farel Adinata. Mulai saat ini, Farel akan ikut mengelola perusahaan Nata Group bersama dengan Pak Haikal, Pak Zaki, dan juga saya sendiri. Kok jadi ini sih? Salman, kamu tenang dulu ya. Kita tunggu sampai papa kamu menyelesaikan pengumuman ini. Mama yakin kamu akan mendapatkan sebagian besar saham di sini. Kamu tenang aja. Selamat datang, Bro.
keluarga Adinata. Thank you, bro. Jujur saya senang banget ngedengar berita ini. Dan saya yakin kita ke depannya akan makin solid. Amin. Dan saya bangga sama kamu. Thank you. Saya yakin kamu nggak akan pernah nusuk saya dari belakang. Untuk merayakan datangnya saudara sepupu saya di Nata Group, hari ini saya akan persembahkan video penting yang akan segera ditayangkan. Silakan, baby. Iya, Mas. Oke. Kita mulai. Nama gue Marco. Gue di sini mau bikin pengakuan tentang ya selama ini kan gue memang jadi buronan. Terus gue diduga atau disinyalir udah ngebunuh Mira. Gue ngelakuin semua itu karena gue punya hati. Namanya Elisa Rahmawati. Dia yang udah nyuruh gue untuk bunuh Mira Adinata. Padahal dia bersahabat sama si Mira. Ya, karena memang ambisi, serakah dia. Dia pengen nikah sama Haikal. Bukan karena cinta. Kalau cintanya cuma sama Marco. Dia pengen dinikahin sama Haikal untuk hartanya. Dia mau kuasain seluruh hartanya. Makanya dia nyuruh gue bunuh itu si Mira. Kalau gue sih nggak ada kepengenan yang lain selain gue pengen hidup bersama lagi sama Elisa. Karena itu janji dia kalau gue udah nurutin semua kemauan dia, bunuh si Mira Adinata. Apa? Kenapa bisa? Nggak mungkin. Kenapa Zaki bisa punya video itu? Ini bukan lipstick gue ya? Tuh kan? Iya, ini mah lipstick yang udah dibuang sama Kak Kanza. Ini kan udah jadi hak milik gue. Kok bisa-bisanya ada di sini sih? Bener-bener ya si Rachel. Orang kaya tapi ternyata klepto. Ini nggak bisa beli sendiri apa pakai nyolong-nyolong punya orang? Hah? Ini kok ada kayak ada space gitu, ini kenapa sih? Bisa dibuka? Ini flash disk. Kirain lipstick, ternyata flash disk. Apa jangan-jangan ini flash disk yang dicari sama Mas Salman ya? Kok bisa ada di Rachel sih? Ibu, kamu nemu di mana ini? Kalau Bapak cari-cari, kok bisa ada di kamu? Ini kalung ibu kamu? Iya? Iya, Mas. Aku sempat nemuin sini di kolong mobil aku. Dan abis itu aku taruh dompet. Dan setelah itu hilang, aku nggak tahu kemana. Ini kamu dapat dari mana? Baby temuin kalung itu di kamarnya Rachel. Rachel? Jadi Rachel yang ngambil? Berarti yang udah bunuh ibu Rachel, Mas.
Iya. Enggak, kalau itu nggak mungkin sih. Karena Rachel pas waktu ibu kamu meninggal kan dia masih di luar negeri. Berarti yang kirim surat itu Rachel, Mas. Surat? Surat apa, Nak? Ya kamu cerita aja sama bapak kamu. Pak, jadi selama ini ada yang ngikutin Kanza. Dia kirim surat kaleng ke Kanza. Dia bilang dia tahu siapa pembunuh ibu. Kenapa kamu nggak kasih tahu Bapak? Gini Pak, maksudnya Kanza cuman nggak mau Bapak jadi banyak kepikiran. Lagi pula kan ada saya Pak, yang pasti akan jagain Kanza. Ya, terima kasih Najaki. Aduh, ternyata salah gue temenan sama Rachel. Ada satu lagi yang mau Baby kasih lihat. Dan ini pasti bakalan bikin lebih shock lagi. Ini kan, coba kakak lihat. Ini kan lipstick yang aku kasihin ke Rachel. Aku pikir ini lipstiknya Rachel, Mas. Ternyata isinya flash disk. Apa ini isinya, Beb? Baby kasih lihat ya. Kalian semua lihat ini ya. Gue ngelakuin semua itu karena gue punya hati. Namanya Elisa Ya Allah. Rahmawati. Ternyata Pak Marco yang udah bunuh ibu. Baby juga nemuin ini. Baby temuin ini di depan penthouse-nya Mas Zaki. Ini Mas. Bentar-bentar. Ini kayaknya aku punya potongannya yang sengaja dibakar sama Bu Eliza. Mas. Gila, ketipu semua kita sama mereka. Mereka harus bertanggung jawabin semua perbuatan mereka. Aku bukan jodohnya. Ini semua fitnah, Mas. Mas, kamu jangan percaya, Mas. Ini pasti Zaki bersekongkol sama aku, Mas. Mas, kamu tahu sendiri kan, Mas. Kalau aku tuh selalu ada di dalam aku. Mas, ini pasti semua bersekongkol, Mas. Zaki jahatin aku, Mas. Kamu tahu kan, Mas? Zaki, lu belum puas nuduh gue sama nyokap gue yang enggak? Sekarang, lo nuduh pakai video ini. Video ini palsu, tau gak? Kalian nggak akan bisa nyangka lagi kalau kalian lihat bukti yang saya akan keluarin. Foto ini. Berkali-kali kalian ingin menyingkirkan foto ini kan? Tapi yang namanya kebenaran, itu pasti akan ada jalannya. Papa Haikal bisa lihat ini. Mas, jangan percaya, Mas. Ini semua rekayasa, itu semua buatan, Mas. Kamu jangan percaya, Mas. Semua orang fitnah aku, Mas. Semua orang bekerja sama, Mas. Ini semua orang pasti mau jatuhin aku. Itu bukan rekayasa. Saya siap kok jadi saksi. Atau Rachel Wijaya juga mau jadi saksi? Karena saya menemukan semua barang bukti itu di dalam penthouse-nya. Perempuan ini, dia berani berkhianat. Kenapa, Rachel? Atau kamu juga takut kamu ikutan ditangkap? Karena secara tidak langsung, kamu juga sudah menyembunyikan barang bukti. Kamu ingat sama kalung ini, Rachel? Kenapa kalung ini bisa ada di penthouse kamu?
Rachel, kamu Kamu masih berani bilang kalau kamu nggak bersalah. Aku harap kamu membusuk di penjara. Dan kamu tahu nggak? Semoga segera kamu bersatu lagi sama mantan suami kamu di neraka. Mas, enggak mas. Mas tolong jangan kayak gini sama aku. Mas, aku nggak mau di penjara. Mas, aku nggak bersalah. perempuan licik kamu. Sedetik pun kamu nggak pernah cinta atau peduli sama Haikal atau sama keluarga ini. Yang kamu cinta itu hanya hartanya Haikal. Hei! Mana lo? Hah? Lepas! Lepas! Bangun! Jangan melawan, diam! Diam kamu! Lepas! Diam, jangan melawan! Diam, diam! Selamat ya. Lo pasti akan busuk di penjara. Dan gue janji, gue pasti akan jenguk lo di sana. Kenapa? Kalian berdua benar-benar jahat. Demi kepentingan kalian dan kesenangan kalian, kalian tega menghilangkan nyawa orang lain. Kelakuan kalian benar-benar seperti binatang. Ini semua gara-gara kamu kan? Kalau aja kamu gak ada di hidup aku gak akan kayak gini. Jadi kamu tahu, semua orang yang mati itu gara-gara kamu. Semua gara-gara... Jaga omongan ibu ya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Kakak saya itu orang baik. Gak kayak ibu. Hatinya busuk tau gak? Kamu juga mas. Bibi nyesel Bibi udah cinta sama kamu. Ternyata kamu cuman orang yang memanfaatkan ketulusan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Semoga kalian menyesali perbuatan kalian dan segera bertobat. Ya. Kurang ajar si Rachel. Berani-beraninya dia memperlawan kita. Akhirnya cuma kita doang yang kena. Kita yang kena imbasnya. Dia malah kabur. Mama tenang aja. Salman udah ngelakuin sesuatu di mobilnya dia. Serunya permainan ini, dan lagi-lagi aku menang. Aku selalu menang. Aduh, kasihan Tante Eliza sama Salman. Pasti sekarang mereka lagi sedih. Pasti mereka sekarang lagi ketakutan karena ulah orang-orang itu. Terutama Kanza. Dia itu selalu aja nyelakain orang-orang. Tapi ya, paling kasihan mereka semua sih ya. Mereka selalu aja nyakitin satu sama lain. Itulah kalau orang yang gila-gila harta ya. Kenapa ini? Hah? Hah? Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya mau minta maaf.
Karena saya sudah membiarkan Eliza masuk ke dalam lingkaran keluarga terdalam Adinata. Karena saya, Eliza bisa menjalankan rencana jahatnya. Pembunuhan atas istri saya Mira, atas ibunya Kanza, dan juga rencana-rencana jahat Eliza dengan Salman dan juga Marco atas hampir kita semua. Zaki, seharusnya Papa dengerin kamu sejak awal. Kamu yang sudah curiga sejak awal. Papa menyesal tidak mendengarkan kamu. Sama-sama, Pak. Aku juga minta maaf karena setelah meninggalnya Mama, aku suka seenaknya aja sama Papa. Aku suka emosional, ya banyaklah yang aku harus perbaikin lagi ke depannya. Tapi sekalian juga di kesempatan ini, aku juga mau ngomongin sesuatu. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari Nata Group. Iya, Pak. Rencananya kami akan pindah ke Bogor untuk tinggal sama Bapak di sana. Dan kami akan memulai bisnis dari nol. Kamu yakin? Mulai dari nol? Yakin banget, Pak. Dan keputusan kita berdua udah bulat. Jadi, untuk urusan Nata Group, sepenuhnya aku akan serahin ke Farel. Hah? Bentar. Maksud lo, gue jadi CEO? Enggak. Gue nggak bisa terima tanggung jawab sebesar itu, bro. Udahlah, mending lo pikir-pikir lagi dulu deh. Lah, lo bisa. Pasti bisa. Mungkin awalnya harus belajar aja, tapi pasti bisa. Tenang aja. Enggak, bro. Sorry banget, gue nggak bisa. Saya juga setuju. Kamu siap kok jadi CEO Nata Group? Kamu itu kan pekerja keras, kamu pintar. Nanti biar kamu dibimbing juga sama Om Haikal sama Mama. Terima kasih semuanya atas kepercayaan ini. Saya juga mau terima kasih sama Baby dan Haji Sofit. Sudah mau menerima keluarga kami yang begitu banyak kekurangannya. Pak Haikal, semua keluarga mempunyai masalah. Tapi terkadang masalah itu justru menjadi pemicu pemersatu keluarga. Baby, kamu kenapa sedih gitu? Iya, Tante. Baby sedih, habisnya Baby baru sadar kalau ternyata selama ini Baby tuh salah. Orang-orang yang Baby percaya malah ternyata semuanya palsu. Rachel yang Baby anggap bestie ternyata jahat. Mas Aman juga. Baby sayang sama dia tapi dia juga ternyata jahat. Udah Baby bela-belain semuanya. Tapi ternyata mereka semuanya penjahat. Makanya, waktu itu kan udah gue bilang. Mereka tuh jahat, lo tetap aja gak percaya, tetap aja lo belain mereka. Sekarang nyesel kan? Udah. Lihat kalian berdua nih kayaknya lucu banget deh. Gemes ya? Kayaknya Mama setuju deh kalau kamu sama Baby. Males banget. Tuh kan?
Bu Rachel, sekarang kita buka perbannya ya. Iya, sudah selesai, Bu. Cepat kasih saya kaca. Bu Rachel, Saya mau kaca. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Mas, alhamdulillah ya. Semuanya udah berakhir dengan bahagia. Nggak ada lagi kesalahpahaman, nggak ada lagi rahasia. Alhamdulillah ya, kita bisa lewatin semuanya. Sekarang kita tinggal jalanin hidup kita yang normal. Makasih ya sayang. Kamu selalu ada di samping aku pada saat aku ngadepin semuanya. Kamu sedikit pun gak pernah ninggalin aku. Aku bersyukur banget punya kamu sebagai istri aku. Aku juga beruntung banget, Mas, punya suami kayak kamu. Kamu selalu menerima aku apa adanya. Kamu selalu ada untuk aku. Kamu selalu lindungin aku. Jangan pernah tinggalin aku ya, Mas. Ya gak pernah dong, aku gak akan pernah tinggalin kamu selamanya. Pokoknya kita harus sama-sama terus di dunia dan di akhirat. Amin.